A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa ilhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sebelumnya kita udah menjelaskan syarat sah salat, syurut sihhati salat, ya kan? Ada Islam, tamyiz, kemudian ma'rifatu dukhulil waqti, kemudian mengetahui kefarduannya dan tidak meyakini fardunya berupa sunnah, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian suci daripada najis baju dan badan dan tempat, kemudian menutup aurat, wastiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wastiqbalul qiblah, istiqbal qiblah, menghadap kiblat dengan dada. Kemudian kita jelaskan kemarin marotibnya, tingkatan-tingkatan untuk mengetahui kiblat. Wa qal fi ghairi nafilatis safaril mubahi, menghadap kiblat tersebut wajib di salat fardu, kecuali pada salat sunnah, ya kan? Fis safaril mubah, di safar yang mubah. Qaul musannif fi nafilah, berarti takhruju biha al fardu, tidak masuk salat fardu, karena salat fardu wajib menghadap kiblat. Salat nafilah, ada qaid awal, salat sunnah. Fis safar, di dalam musafir. Kemudian mubah, musafir yang mubah. Adapun musafir yang maksiat tidak boleh. Baik. Di sini Syekh Mustafa menyebutkan bisyuruti sab'atin, dengan 7 syarat. Yang pertama, boleh kita tidak menghadap kiblat di solat sunnah. Syarat yang pertama, ayyakuna dzalika fima yusamma safaran walau qasiran. Dinamakan safir, harus dinamakan musafir. Misalnya kita ingin solat sunnah di musafir, itu boleh selama kita dianggap masih musafir. Apa makna dhabit musafir itu? Berarti kita harus telah keluar daripada surbalad atau umranuha, dari bangunannya, dari tempat yang dianggap balad. Yang dianggap balad itu berarti di situ ada qadhi, kemudian ada pasar, itu disebut dengan balad. Masalan kalau kita di Indonesia bisa dikatakan kecamatan. Di kecamatan itu biasanya ada polsek, ya. Kemudian ada KUA, ya kan, tempat pernikahan, ada qadhi. Jadi setelah kita keluar dari kecamatan, kemudian kita ingin solat sunnah, boleh kita tidak menghadap kiblat. Ala tafsil selanjutnya. Taib. Maka itu sudah dianggap kita musafir, keluar daripada surbalat. Berarti surbalat batas daripada kecamatan itu. Taib, distrik berarti, keluar daripada distrik. Taib, selama dia masih di dalam surbalat, selama dia masih dalam kecamatan, dalam distrik tersebut, maka dia tidak boleh solat sunnah tidak menghadap kiblat. Tamam. Syarat yang kedua, ayakuna mubahan, sebagaimana dijelaskan. Kemudian wa an yaqsida mahallan ma'luman min haitsul masafatu bi an yaqsida qat'a masafatin yusamma fiha musafiran urfan. Jadi dia harus mengqasad tempat yang maklum. Maknanya dia enggak boleh pergi musafir dengan tanpa tujuan. Dawa musafir tidak boleh. Misalnya kita sama kayak nanti qasar salat itu, kalau kita dawam safar itu tidak boleh kita mengqasar salat. Jadi harus ada tujuan yang maklum, tempatnya itu. Kemana kita ingin pergi? Nggak boleh sepanjang perjalanan kita pergi tanpa ada tempat yang kita tuju. Tamam? Wadawamu sair. Syarat selanjutnya, kita harus selalu di dalam perjalanan. Dawamu sair. Ya ini nggak ada berhentinya. Jalan terus. Perjalanan, misalnya kita naik mobil
atau naik kereta api atau naik pesawat, itu kan di jalan terus, nggak mungkin berhenti. Nggak mungkin kita berhenti untuk sholat. Seandainya mungkin berhenti untuk sholat, maka sholat menghadap kiblat. Wa dawamus safar, disebut dengan dawamus safar sebagaimana jelasnya tadi. Pertama, tempatnya harus maklum kemana kita ingin pergi. Kemudian kita selamanya dawam safar. Seandainya kita mukim fi asna'is shalah, di pertengahan salat, ya kan? Maka dia harus menghadap kiblat. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang banyak. Ada termasuk daripada syarat-syarat yang disebutkan. Satu lagi, tidak sengaja mengenai najis. Ada maknanya wadah, yakni di saat kita melakukan solat tersebut tidak sengaja kita mengenakan najis. Oh, ada solat sunnah. Taib. Yang perlu kita rinci di sini adalah orang yang musafir itu ada kalanya berjalan, ada kalanya menggunakan rokib, kendaraan. Taib. Falmashi, seandainya dia berjalan, yajibu alaihi an yastaqbilal qiblah fi taharrumihi wa ruku'ihi wa sujudihi wa julusihi baina sajdatai. Orang yang musafir, yang jalan kaki, itu dia wajib menghadap kiblat di solat sunnahnya di saat dia taharum, di saat dia takbiratul ihram, kemudian di saat dia ruku', kemudian di saat dia dan duduk di antara dua kemudian dia wayamshi, kemudian dia berjalan asna'i qiyami, di berdirinya, di i'tidalnya dan tasyahudnya dan salamnya. Berarti di situ dia tidak wajib menghadap kiblat. Ada mazalna fi sholatin nafilah. Kita di salat nafilah. Di salat fardu tadi sudah kita sebutkan tidak boleh tidak menghadap kiblat. Ada syarat boleh tidak menghadap kiblat di salat sunnah. Jadi musafir, ya kan? Musafir itu ada yang berjalan. Kemudian bagaimana jika orang musafir yang menggunakan kendaraan? Warakibu in amkanahu tawajjuhu lil qiblah fi jami'i salatihi wa itmamil arkani kulliha au ba'daha lazimahu dhalik. Seorang yang musafir, di mana dia musafirnya tersebut mungkin untuk dia menghadap kiblat di seluruh salatnya. Masalan, kalau dulu berarti dia naik unta. Di atas unta itu kan biasa ditaruh kursi. Atau di kendaraan sekarang, seperti misalnya di kereta api atau di pesawat, kita ingin sholat sunnah. Seandainya mungkin untuk menghadap kiblat fi jami'i sholatihi, di semua salatnya, dari taharumnya, dari takbiratul ihram, berdirinya, rukuknya, sujudnya, ya kan? Kemudian mungkin itmamil arkan, mungkin untuk menyempurnakan semua rukunnya, atau tidak semua rukun dia sempurna bisa menghadap kiblat, ya kan? Hanya sebahagiannya saja. Apa yang dilakukan? Lazimahu dzalik, maka wajib dia menghadap kiblat. Sama, wadah ada. Fa inin tafal amrul awal faqat, seandainya tidak ada hal yang pertama. Mana hal yang pertama tadi? Tidak mungkin dia menghadap kiblat di semua salatnya. Atau tidak mungkin dia menghadap kiblat di saat dia menyempurnakan rukun. Tidak mungkin dia menyempurnakan rukun. Au kilahuma, atau dua-duanya. yakni tidak mungkin di semuanya, ataupun menyempurnakan semua rukun, atau sebagian Nabar. Di situ kita lihat, jika mungkin dia menghadap kiblat di saat takbiratul ihram, maka wajib bagi dia untuk takbiratul ihram menghadap kiblat. Tamam. Sisanya tidak menghadap Fa'in sa'uba alaihi dhalik, jika sulit bagi dia untuk menghadap kiblat di semuanya, nggak mungkin dia menghadap kiblat, la yalzamhu syai'un, maka dia nggak perlu menghadap kiblat di semua solatnya, karena memang nggak mungkin.
Wa ala kul, dan di semua kondisi tersebut maka dia mengisyaratkan di saat ruku' dan sujud, ya kan? Kemudian dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, wujuban. Masalah dia solat sambil duduk nggak mungkin dia menyempurnakan rukunnya, dia sujud. Berarti di saat dia sujud lebih sedikit daripada rukuk. Baik, tamam. Ada wadah. Boleh tidak menghadap kiblat di solat sunnah. Wa qala al-musannif wa fi salati syiddatil khawfi, dan di solat syiddatil khawfi, solat yang kita lakukan di kondisi kita takut. Apa makna? Mimma yubahu min qitalin au ghairihi. Yani solat-solat yang kita lakukan, yakni solat syiddatul khauf, solat yang dilakukan di saat perang nanti biasanya. Mimma yubah, yang dibolehkan. Misalnya perang dengan orang kafir, ya kan? Masuk waktu solat, sementara kita masih berperang. Nah, di situ nanti boleh kita tidak menghadap kiblat. Saya tafsil bagaimana kita solat syiddatul khauf. Atau selainnya, atau bukan di saat perang. Misalnya kita lari dari peperangan untuk menyelamatkan jiwa. Harus sholat di saat itu misalnya. Bagaimana ya? Sholat dengan kondisi tidak menghadap tidak menghadap. Saya nanti pembahasan tentang bagaimana sholat syiddatil khauf. Saya boleh baik sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah. Summa qal wa tarkul kalam. Sebelumnya kita dah sebutkan apa tadi? Syarat sah solat ada dua kan? Syarat di sini ada syarat wujudiyah sama syarat adamiyah. Al-wujud, syarat wujudiyah apa? Kadang raja. Ma tuliba tahsiluhu, sesuatu yang dituntut, diminta untuk ada di dalam solat, ya kan? Wal adamiyah ma tuliba tarkuhu, sesuatu yang dituntut untuk tidak ada di dalam solat, untuk tidak kita lakukan. Sekarang musannif masuk pembahasan tentang syarat sah solat bi'atibar adamiyah, dengan tidak kita lakukan. Waqal wa tarkul kalami, wa tarkul kalami. Asy-syarih Syekh Mustafa itu mentakdirkan di antara mudhaf dan mudhaf ilaih wa tarkul kalam, yakni wa tarku amdil kalami, meninggalkan sengaja berbicara. Adapun tidak sengaja, saya tafsil penjelasannya. Wa tarkul kalami ay tarku amdil kalami ghairil qur'ani wa dzikri wa du'ai, meninggalkan berbicara, sengaja berbicara selain Al-Qur'an dan zikir dan doa. Adapun Quran, zikir dan doa boleh. Baik, kemudian di sini dijelaskan dhabit kalam tersebut. Bagaimana dianggapkah kalam? Al-kalam yakhtalif, istilahnya tersebut dengan sebab berbedanya i'tibar. Maknanya al-kalam indal mutakallimin berbeda dengan kalam indal nahwiyin. Wal kalam indal fuqaha yakhtalif indal akhar, berbeda dengan ini. Baik. Aina yarji, kemana kembalinya tersebut? Di Al-Quran tidak dijelaskan, di hadis juga tidak ada. Fayarji ila urf lugha, uruf lughawiyah. Apa itu kalam? Wa aqallu ma yaqa'u alaihi ismul kalam lughatan, secara lughah,
ma tarakkaba min harfain, yang tersusun daripada dua huruf. Nah, susun dari dua pada huruf, au ma waqa'a bihil ifhamu walau harfan wahidan, atau satu huruf tapi bisa dipahami. Baik. Dua huruf, masalah apa yang dua huruf? Qum. Ya kan? Qum. Qaf sama mim, dua huruf. Baik, atau dua huruf tapi tidak bisa dipahami, juga batal. Bukan di sini bilang fatabtulus salatu bi ta'ammudin nutqi bi harfin mufhimin. Maka batal salat dengan sengaja berbicara dengan satu huruf yang bisa dipahami. Kaqi. Qi, amran daripada fi'il amar daripada al-wiqayah. Waqa yaqi. Qi. Ya kan? Qi. Jagalah. Awa'i, fi'il amar daripada wi'ayah. Wa'a ya'i, yakni faham. Ya'i, fahamilah. Auli, fi'il amar daripada wala, wilayah. Atau sengaja, au ta'ammudin nutqi bi harfaini walau ghaira mufhimaini, atau dia sengaja berbicara dengan dua huruf walaupun tidak bisa dipahami. Termasuk huruf mad. Dia bilang panjang. Mad dua huruf kan? Batal salatnya. Sengaja. Kalau sengaja. Fa inna taqa bidzalika sahwan, seandainya dia berbicara lupa, sahwan. Bi an nasiya annahu fi salat. yakni dia lupa bahwasanya dia di dalam solat. Nadhar, kita lihat. In kana kalaman yasiran fil urfi, seandainya kalamnya itu sedikit di uruf, bi an nataqa bi aqallin min sitti kalimatin lam tabtul, yakni dia berbicara lebih kurang daripada 6 kalimat, maka tidak batal. Seandainya dia lupa, dia sedang di dalam solat, kita lihat, seandainya dia berbicara sedikit, dhabit sedikit, berarti kurang daripada 6 kalimat, maka tidak batal. Wa in kana kathiran urfan batalat, seandainya kalamnya kathir, berbicaranya banyak, secara uruf batal, berarti lebih dari sampai 6 kalimat. Sedikit kurang daripada 6 kalimat. Berarti kalau sampai 6 kalimat dia berbicara, lupa dia di dalam salat, batal. Karena khitab syar'i itu dia tidak terhindar daripada orang yang lupa. Tamam. Dia di dalam salat. Nah, batalnya itu wala budda fi butlani min ayakuna aliman bit tahrim. Batal tersebut dia harus mengetahui bahwa berbicara di dalam solat itu haram, alim, mengetahui dia. Fa in lam yakun aliman bidzalik, maka jika dia tidak mengetahui, maka tidak batal. In kana ma atabihi qalilan, jika dia berbicaranya sedikit. Wa illa, seandainya banyak, batalan. Walhasil, kesimpulannya, anna salata tabtulu bil kalamil kathir mutlaqan. Salat batal dengan berbicara yang banyak secara mutlak. Artinya sengaja ataupun lupa. Tahu kita itu haram ataupun tidak. Adapun berbicara yang yasir, sedikit, maka secara sengaja, kemudian dia mengetahui bahwa hal tersebut haram di dalam solat dan tidak batal solat jika dia berbicara sedikit di saat dia lupa au sahwi, yakni lalai di dalam solat, atau tidak mengetahui dengan keharamannya. Masalan, ada orang yang tinggal jauh daripada ulama, jauh daripada negeri Islam, dia tidak tahu batal-batal solat masalan,
maka dia dimaaf. Au hadithun bil Islam, atau baru masuk Islam, maka dimaafkan. Wa kadzalika batal juga at-tanahnu wat tanahnu. Batal salat kalau kita tanahnu. Ta'rifu tanahnu? Ada kalimat. Ham tu 2 huruf Lebih kadang Tanahnu, berdaham, batal. Wadhahik, tertawa. Wal buka, menangis. Walau min adzabil akhirah. Walaupun kadang kita dengar ayat azab, kemudian kita nangis. Di saat kita nangis sampai mengeluarkan suara, batal. Bukan banyak yang nangis itu. Batal. Batal. Maksudnya nangis tak dikeluar suara. Kalau nangis tidak mengeluarkan suara nggak apa-apa. El-buka yang mengeluarkan suara. Misalnya dia nangis cuman keluar air matanya aja. Keluar air matanya aja. Sedih. Terlalu sakit. Ya kan? Apa? Nggak apa-apa, nggak batal. Asal jangan ditelan ingusnya. Enggak, kan sekali gerakan aja. Wadah. Wal buka, nangis jika mengeluarkan suara walaupun kita mendengar ayat azab. Masalan minat taraif saya dengar dari Syekh, ada orang lagi baca idza zulzilatul ardu zilzalaha. Teringat dia gempa ya kan akhirnya. Masya Allah. Buka keluar sampai ngomong itu batal. Wal anin tu rintihan. Wal anin rintihan, wa ta'awuh juga rintihan dan aduan. Nangis, orang merasa sedih sampai keluar suara, batal. Wal utas, bersin, was su'al, batuk, dah in dhahara bihi harfan. Hada qaid. Tadi semuanya itu tanahnu, berdaham, ad-dhahik, tertawa, al-buka, menangis, wal anin, rintihan, wat ta'awuh, sama seperti rintihan, wal utas, bersin, was su'al, batuk, in dhahara bihi harfan, jika keluar 2 huruf. Au harfun mufhimun, atau 1 huruf yang bisa dipahami, batalatis shalah, batal salatnya. Sama. Taib. Dhabitnya terseduh-seduh kah, apa namanya lagi, ya kan? Sedih. Enggak, kalau keluar 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami, batal salatnya. Wa kadza nafkhin, meniup. Kita tiup, seandainya keluar 2 huruf, misalnya kita tiup, kemudian keluar 2 huruf, atau huruf ha biasanya keluar gitu kan, keluar 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami, batal. Adapun bersin, utas, bersin, was su'al, batuk, jika ghalabal musalli, jika tidak mungkin, lam yastati araddu, enggak bisa dia hindari, maka enggak apa-apa, dimaafkan. Batuk, kemudian bersin, ya kan, yang tidak bisa dihindari, ghalabahu, ya kan, walam yastati araddah, tidak mungkin dia menghindarinya, maka tidak batal. Baik, demikian juga masalan al-kalam selain Al-Quran, kemudian zikir atau doa, ya kan, itu tidak boleh. Adapun Quran boleh, ya kan. Kemudian doa, misalnya kita mendengar ayat azab, kemudian kita berlindung kepada Allah, ya kan, atau kita berdoa di dalam solat, atau kita mendengar ayat-ayat kabar gembira tentang surga, kemudian kita berdoa, ada yajuz, boleh.
tidak batal solat. Tapi kalau ada orang bersin kita bilang yarhamukallah, ada batal solatnya. Ada orang bersin batal. Di Sahih Muslim ada riwayat an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, beliau pas salat baina ana usalli baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun, kemudian seorang laki-laki bersin, faqultu yarhamukallah, ya kan, faramani absaruhum, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang lagi solat di belakang Rasulullah, faramani bi absarihim, melihat semua ke Muawiyah gitu kan. Kata Muawiyah, kata beliau, wa thaqlu Umayyah, kata beliau, ma sya'nukum tanzuruni ilayya, kata beliau di dalam solat. Fayadribuna bi aidihim ala fakhidhihim, kemudian sahabat yang lain memukul-mukul paha mereka, ya kan, yusammitani, untuk membuat Muawiyah diam. Walakinni sakattu, kemudian aku diam, ya kan. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah selesai salam, kata beliau, fabi abi wa ummi, ya kan, ma raaitu mualliman ahsan minhu, ya kan, la qaharani wala syatamani wala darabani. Kata beliau, tidak pernah aku melihat seorang muallim, pengajar yang lebih bagus daripada Rasulullah. La qaharani, tidak membentakku, wala syatamani, tidak mencaciku, wala darabani, tidak memukulku, kata Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas, wa innama huwa at-tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Rasulullah cara mengajarkan sahabat yang lain heran sama Muawiyah. Beliau ngomong, kenapa kalian lihat sholat? Lagi sholat, kenapa kalian lihat sholat? Sahabat yang lain tahu nggak boleh ngomong di dalam sholat, ya kan? Kan nggak mungkin diam, nggak boleh ngomong dalam sholat. Sahabat yang lain bagaimana melakukan? Fayadribun, mereka memukulkan paha mereka dengan tangan. Maksudnya mengisyaratkan untuk Muawiyah suruh setelah selesai sholat baru Rasulullah ajarkan. Ada min ahsan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada. Wadih? Tamam. Taib. Tadi disebutkan tanahnuh, berdeham tersebut batal di dalam solat. Wa yuta'adzaru, dikecualikan. Wa yu'adzaru, dimaafkan. Fi tanahnuh, di saat berdeham, in kana li ta'adzuri ruknin qawli kal fatihati wa tasyahudil akhir. Dimaafkan tanahnuh, berdeham, jika ta'adzur di rukun qauli. Masalan, kita membaca Fatihah, kemudian di leher kita itu tersangkut, nggak bisa kita mungkin alhamdulillah, nggak bisa fasih kita sebutkan, ya kan? Atau di tasyahud akhir, karena rukun qauli al-Fatihah sama tasyahud akhir. Terus sama satu lagi salam kan? Salam, waktu salam kita nggak bisa mengucapkan assalam tuh, nggak butuh kita berdeham. Dimaafkan di rukun qauli. Misalnya kita nggak bisa baca Al-Fatihah secara benar, harus dengan cara berdeham. Ada ya juz, dimaafkan, diboleh. La yu'adzaru fi sunnah, tidak dimaafkan di sunnah. Masalah qiraatul Fatihah, tasbih, ya kan? Tasbih di ruku, tasbih di sujud, tasbih di duduk antara dua sujud. Seandainya kita tidak bisa baca kecuali harus berdeham, nggak boleh. Cuman dimaafkan di rukun qauli. Maka di sini wala yu'adzaru fihi li sunnatin kal jahri wa surati wa ba'da al-fatihati wa ta'biratil intiqal. Tamam? Wadah masalah tarkul kalam? Baik. Kemudian syarat sah salat selanjutnya wa tarkul af'ali al-katsirati. Tarkul af'alil mutawaliyatil katsirah. Tidak melakukan perbuatan yang banyak. Mutawaliyah, yakni mutatabi'ah.
berturut-turut. Bi an kanat thalathata af'alin fa akthar. Kita lakukan tersebut dengan lebih daripada 3 perbuatan. Dengan satu anggota bi'udwin wahidin thaqilin. Dengan anggota tubuh yang thaqil. Makna thaqil yakni dhahir. Jirmun dhahir. Ada makna thaqil. Seperti misalnya tangan. Warijli warra'si. Tangan, kaki dan kepala. Berarti anggota tubuh yang thaqil. Yakni dhahir. Mana thaqil dhahir? Seandainya kita gerakkan, orang pasti bisa melihatnya. Nanti ada anggota yang kecil itu dimaafkan, misalnya jari. Kadang-kadang orang nggak bisa melihat. Maka disebut thaqil, yakni dhahir. Bisa dilihat. Baik. Au bi'a'dha'in muta'addidatin. Tadi misalnya kita gerakkan lebih dari 3 kali menggunakan anggota thaqil, satu anggota, misalnya tangan, kita gerakkan lebih daripada 3 kali, ada apa? Batal. Au bi'a'dha'in muta'addidatin, atau dengan anggota yang banyak, bukan satu anggota tubuh. Masalan, ka'an harraka ra'sahu wa yadayhi. Berarti dia gerakkan tangan sama kepalanya sekaligus. Ya kan? Atau kepala dulu, habis itu baru tangan. Lebih daripada 3 kali. Mutataliyah. Berturut-turut. Tidak di fase. Batal. Baik, kesimpulannya berarti apa? Satu anggota, dia gerakkan lebih daripada 3 kali. Ya kan? 3 kali atau lebih. 3 kali atau lebih. Maka batal. Satu anggota. Atau lebih daripada satu anggota tubuh. Masalah tangan sama kepala sama kaki. Dia gerakkan sekaligus misalnya. Kepala, tangan, kaki. Dia gerakkan dalam solat. Sekaligus batal. Fatabtulu biha shalah. Walaupun dia kerjakannya tersebut sahwan, lalai dia, nisyan, lupa dia, atau jahlan. Tamam? Taib. Hadha dhabit dianggap bergerak yang banyak berarti 3 kali mutataliyah berturut-turut. Masalan berarti enggak berturut-turut. Enggak dihitung 3 kah? 3 kali. Paham? Berarti gini. Misalnya kita sholat. Tangan kan biasa di sini, sunnah di sini. Ada dihitung sekali. Ya kan? Kemudian lama kita taruh di sini. Waktu kita balikin hitungnya 1. Oke. Yang dihitung 2 kali berarti apa? Kemudian lain mutataliyah. Berturut. Masalah kalau kita jalan berarti 1, 2, 3 batal sholat. Caranya gimana juga di saat geser waktu sholat? Berarti 1, 2 berhenti. Dah. Baru itu udah nggak dihitung lagi. Baru jalan lagi. 1, 2. Tamam. Tapi kalau kita jalan 1, 2, 3 batal sholat. Demikian juga anggota tubuh tadi. Misalnya tangan. 1 sekali di sini. Misalnya gatal di sini kan. Nanti pakai ini aja nih. Ini 1000 kali enggak apa nih. Pakai ini. Anggota kecil enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya gerakan berarti 1, ini dianggap 1, kita berhenti lama di sini, waktu kita balik lagi masih dianggap 1, enggak dihitung 2. Yang tidak boleh mutataliyah, berturut-turut beriring-iring. Jadi 1, 2, 3. Bergerak berturut-turut tanpa difase. Tamam? Sini ditafsir sama Syekh Mustafa, wa yuhsabu dhihabul yaddi wa 'auduha maratan wahidatan ma lam yaskun bainahuma. Dihitung bergeraknya tangan dan kembalinya tangan 1 kali selama dia tidak berhenti. Nah. Taib. Wa raf'ul rijli sawa'un 'adat li mawdi'iha allati kanat fihi aula fa dhahabuha wa 'auduha marratan. 2 kali. Taib. Bedanya di mana kaki sama tangan? Kalau tangan, misalnya gini. Balik 1 kali. Kalau tangan berarti disebut apa tadi? Dihitung bergeraknya tangan. Dhahab, bergeraknya tangan. Wa'ud, kembalinya tangan 1
satu kali. Selama dia tidak lama, misalnya satu, lama sebentar, yaskun kan? Bisa balik lagi. Ada dua. Tapi cepat, satu, langsung berarti satu. Adapun kaki, di kaki, itu hitungannya maju, zahabnya, sama audnya, kembalinya, baik ke tempat asalnya, ataupun ke tempat yang lain, dihitung dua. Tamam. Misalnya dia berdiri sholat gini. Dia majuin satu kakinya. Satu. Kemudian dia balikin lagi cepat. Dihitung beda sama tangan. Perbedaannya di anggota tubuh. Tadi sakal tadi kan, anggota zahir tadi itu. Karena lebih sakal kaki ketimbang tangan. Anggota zahir. Ada di sini yang dijelaskan di syarahnya. Tamam. Termasuk perbuatan yang banyak adalah al-wathbah fahisyah. Melompat. Al-wathbah. Kita lompat. Lompat kadang nggak dianggap bergerak banyak kan? Tapi fahish dia, buruk dia dalam sholat. Kita lompat misalnya, lompat ke depan. Kalau dari segi hitungan sekali kan? Lompat tuh. Ada fahish dalam sholat. Batal. Termasuk perbuatan yang banyak. Demikian juga menggerakkan seluruh badan. Misalnya menggerakkan seluruh badan. Pernah ada orang salah gini. Ke depan, belakang, samping, kiri. Seluruh badan dia gerakin. Termasuk perbuatan yang atau sebahagiannya aja. Enggak semua badannya. Sampai pinggangnya kadang ke depan sekali, ke belakang sekali. Kecuali memang orang udah jompo. Ya kan? Kalau salat memang enggak bisa berdiri tegak dia. Pasti ke depan sekali nanti kan. Pegal ya ke belakang sekali. Nggak apa, karena memang udah seperti itu kondisinya. Ada walaupun dia tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, tapi seluruh badannya bergerak kayak tadi, kiri sekali, kanan sekali, depan sekali, belakang sekali. Ada dhabit dari perbuatan yang banyak. Ammal af'alul yathira bi an kanat aqalla min thalathati harakatin walau amdan awil kathirah ghaira mutawaliyah fala butlana biha. Adapun perbuatan yang sedikit, yakni kurang daripada 3 gerakan, berarti 2 kali, walaupun sengaja atau banyak, tapi tidak berturut-turut, tidak mutatabi'ah, fala butlana biha. Tidak batal. Seperti saya bilang tadi, berarti kalau 2 kali enggak batal. Dia gerak 1, 2, enggak batal. Baik. Atau 1 berhenti dia bentar. Mulai lagi 2. Kan 1 hitungnya berarti kan? Berhenti lagi. Enggak mutatali. Demikian juga tidak batal jika dia melakukan perbuatan yang banyak bi'udwin khafifin, dengan anggota tubuh yang khafif, yang kecil. Tidak batal. Misalnya asabi'nya, jari-jarinya. Tapi dengan tidak menggerakkan kaf, telapak tangan. Yang boleh asabi. Kalau ini dianggap anggota zahir, enggak boleh gini banyak berarti. Tapi kalau asabi boleh. Terserah berapa kali. Tamam? Atau lidahnya dia gerakin. Banyak, berapa kali dia gerakin lidahnya mungkin dalam sholat tuh enggak batal karena udwin khafif, anggota yang kecil. Baik asabi tangan ataupun asabi kaki. Au ajfani, yakni kelopak matanya nih dia kedap-kedip dalam sholat, ya kan? Au syafatah, atau bibirnya dia gerakkan, ada anggota kecil juga. Au zakarihi walau miraran muta'addidatan mutawaliyatan, walaupun banyak mutataliyah, berturut-turut anggota kecil dimaafkan, tidak batal sholat. Misalan ada orang pakai isyarat kan, biasanya pakai isyarat kan, pakai mata misalnya. Misalnya kalian lagi sholat, datang kawan kalian, di mana tadi taruh HP? Kalian lihat pakai mata, nggak batal, karena anggota kecil, ada anggota kecil, kelopak mata tadi kan,
atau pakai bibir? Gitu. Sana. Isyarat tidak batal selama anggota kecil. Tapi kepala nggak boleh. Kita gini-giniin, sini kiri-kiri. Udah banyak gerakannya. Saya ada boleh. Kadang raddus salam. Saya ada orang kasih salam dalam sholat kan. Assalamualaikum. Kita lagi sholat. Gimana cara kita jawab? Kalau kita jawab waalaikumsalam tuh lah. Batal sholat. Ya ini isyarat. Baik dengan jari, boleh pakai telunjuk atau pakai kepala gini. Pakai alis. Tamam. Waqal syarat sah sholat selanjutnya bi'atibar adamiyah, tidak boleh kita lakukan tarkul ukli wasyurbi. Ukli wasyurbi yakni tidak makan dan tidak minum, baik banyak maupun sedikit. Misalnya kalau makan jelas, kalau nggak mungkin dong kita ada tiba-tiba orang datang disuapin, kita lagi sholat disuapin sama orang, jelas batal ya kan. Makna makan di sini adalah seandainya tersisa makanan di gigi, kemudian kita telan, ya kan, batal. Sedikit maupun kecuali sedikit, kemudian dia lupa dan jahil dia, yakni jauh hidupnya daripada ulama atau baru masuk Islam, dimaafkan. Sama. Syarat selanjutnya wa an la yamdiya ruknun qauliyun au fi'liyun ma'a syakki fi niyati at-taharrumi au yatulu zamanu syakki. Syarat sah salat selanjutnya tidak berlalu alla yamdi, tidak berlalu rukun qauli atau rukun fi'li bersamaan dia ragu-ragu di niat takbiratul ihram. Dia sholat, dia udah di dalam sholat, kemudian dia ragu, tadi udah niat takbiratul ihram apa belum? Tadi udah niat apa belum di takbiratul ihram? Atau tadi pas takbiratul ihram udah cukup nggak syarat-syarat niat? Ada qasdul fi'li kah? Kemudian ada qasdul fardiyahnya kah? Atau ada ta'yin kah? Ada ragu-ragu. Ragu dia tuh sampai berlalu rukun qauli. Aina rukun qauli? Al-Fatihah. Dia Allahu Akbar. Kalau dia baca doa iftitah, sunnah dia baca doa iftitah, kemudian dia masuk dalam qiraatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dia baca. Begitu sampai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ragu dia. Ya kan? Ragu dia, apakah tadi niat di takbiratul ihram udah pas apa belum? Ragu dia. Ragunya sampai kapan? Yamdi ruknul qauli, sampai selesai rukun qauli al-Fatihah. Batal salatnya. Oke? Atau rukun fi'li kal i'tidal, sampai berlalu ke i'tidal. Dia masih ragu nih. Selesai baca al-Fatihah tadi kan? Di Al-Fatihah tadi itu nggak ragu dia. Tapi setelah baca Al-Fatihah, ya kan, sampai ke i'tidal, kan ruku'. Begitu sampai ke i'tidal, belum juga hilang ragu tuh, batal salat. Tamam. Atau yatul zaman syak, panjang waktu keraguan-raguannya yang memuat rukun qauli atau fi'li. Dia belum selesai baca Al-Fatihah. Dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia ragu. Enggak dia baca Al-Fatihahnya tuh. Berdiri dia lama gitu. Yatul zaman, panjang kan? Sampai waktunya tuh melebihi rukun qauli atau fi'li. Bukan selesai baca Al-Fatihah. Tapi dia berhenti. Begitu sampai dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ragu dia. Dia pikir, tadi udah pas apa belum takbiratul ihram, niatnya tadi itu.
Lama dia tu sampai yamdi, berlalu masa waktu baca qiraatul Fatihah. Ada apa? Batal. Baik. Falau tadhakkara al-ityana bima syakka fihi qabla madhi ruknin wa qabla tuli zamanin ka'an khatara lahu khatirun fazala sari'an fala butlan. Seandainya dia teringat bahwasannya yang dia ragu tadi itu hilang. Ragu-ragunya itu hilang sebelum berakhir rukun qauli. Yakni khatara bibalihi, terlintas di hatinya bahwasannya benar tadi di takbiratul ihram dia sudah niat. Fazala sari'an, kemudian ragu-ragunya itu hilang. Fala butlan, maka tidak batal. Berarti dhabitnya tadi itu tidak boleh berlalu rukun qauli atau rukun fi'li. Bersamaan dia masih ragu-ragu. Tamam. Syarat sah salat selanjutnya an la yanwiya qata'as salati. Dia tidak berniat untuk membatalkan solatnya. Qat'i solat, memutuskan solatnya. Tidak berniat untuk memutuskan solatnya. Halan, saat itu. Au ba'da madhi ruknin, atau setelah berlalu satu rukun. Misalnya dia niat nanti, misalnya bang, niat di hati dia langsung, dia bilang, aku qata' solat aku batalkan solatku. Halan, langsung batal saat itu. Atau dia bilang, setelah berlalu nanti pas aku ruku, aku batalin sujud aku batalin solat aku, langsung batal tanpa menunggu sampai dia ruku. Wadah? Apa kalian? Berarti mutlak an la yanwi qat'as shalah. Halan, di saat itu, atau nanti dia bilang, nanti sebelum salam aku batalin solat aku, misalnya dia bilang. Sebelum sampai ke tempat itu udah batal. Tidak termasuk waswatul qahri. Waswatul qahri itu waswas yang sangat kuat yang tidak bisa kita hindari. Masalah kita lagi belajar tentang batal-batal solat. Kemudian terlintas di benak kita bahwasannya kalau niat batal solat maka solat batal. Apakah batal solat kita? La. Ada disebut dengan waswatul qahri. Jadi kita teringat bahwasannya ini batal solat. Di dalam solat kita teringat itu batal solat. Itu tidak dianggap, itu hanya waswas. wa an la yanwiya qat'a salati aw yataraddada fi qat'iha. Tadi dia berniat untuk memutuskan salat atau ragu-ragu dalam memutuskan salat. Seperti ragu-ragu fi qat'iha. Dia ragu-ragu, ini saya batalin apa enggak? Batal. Ragu-ragu di dalam membatal. Karena dia munafah, bertentangan dengan jazam di solat. Karena ada salah satu niat solat apa? Tidak ada munafi, tidak ada yang bertentangan dengan niat tersebut. Tidak boleh kontradiksi antara niat dengan yang ingin kita lakukan. Karena niat itu jazam, harus pasti, harus kuat. Di sini Syekh Mustafa menyebutkan wa tabtulu sholatu bi taghayyuri niyati ila sholatin ukhra. Batal solat dengan merubah niat kepada solat yang lain. Misal kita solat fardu zuhur, kemudian kita ubah niat kita menjadi solat fardu asar. Batal solat. Kecuali jika dia merubah solat fardu menjadi solat sunnah mutlak. Tidak batal. Paham? Seandainya dia solat fardu, kemudian dia ingin merubah solat fardu tersebut menjadi solat sunnah mutlak, tidak batal. Tapi kalau fardu yang lain batal atau sunnah naflan muayyan, batal. Solat zuhur, kemudian kalian rubah niat kalian menjadi solat qabliyah zuhur, ada
batal. Karena kita ta'yin. Syarat niat apa? Niat salat fardu harus ada apa? Ta'yin kan? Menentukan. Seandainya kita rubah salat fardu, ta'yin kan salat fardu, ta'yin apa? Sholli salat fardha salata dhuhri. Dhuhri itu adalah kita ta'yin, kita tentukan salatnya. Kita rubah ta'yin tersebut menjadi salat ta'yin yang lain. Jadi salat qabliyah. Berarti kita tentukan salat qabli. Kita rubah niat kita, hadza munafah lin niat. Bertentangan dengan ni. Adapun salat mutlak enggak, karena di salat mutlak tidak disyaratkan di niatnya ta'yin. Wadah? Waqal wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Syarat selanjutnya adalah tidak mentaklik, mengaitkan qat'iha, kita putuskan solat dengan sesuatu. Masal kita bilang, kalau seandainya turun hujan, saya batalin solat saya. Sebelum turun hujan, solat udah batal. Karena kita taklik, kita kaitkan dengan sesuatu hal. Seandainya seperti ini, maka batal. Walau muhalan, walaupun kita taklik, kita kaitkan, kita putuskan solat kita tersebut dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil adi. Kama idza nawa, seandainya dia benar, in jaa fulanun qata'tu salati. Seandainya nanti datang tamu, misalnya kita bilang, aku batalkan solatku. Fata betulu halan. Solatnya langsung batal halan saat itu. Walau lam yaji, walaupun dia belum datang. Taib, boleh. Ada muhal adi, ada adi, ada akli. Mustahil ada yang adi, ada yang akli. Masalah yang adi apa? Misalnya seandainya nanti ada, misalnya seandainya khildan terbang, saya batalin solat saya. Ada adi ya? Mustahil adi ya? Ya ini berselisih dengan kebiasaan, karena khildan nggak mungkin terbang. Ya kan? Ada mustahil adi. Ada mustahil akli, yakni ma la yutasawwaru fil akli. Sesuatu yang tidak bisa kita sahur di akal. La yutasawwar fil akli wujuduhu. Adanya dia itu nggak mungkin kita tasawur. Contohnya seperti akal jama'i baina sawadi wal bayad. Seandainya bergabung hitam dan putih, saya batalkan solat saya. Nah, mustahil akli ini tidak membatalkan solat. Taib. Disebut di ta'liqnya apa disebut sama Syekh Mustafa itu? Wa kharaja bil adi al aqli kal jam'i baina diddain. Seperti bergabungnya dua yang berlawanan. Maka kita ta'liq, kita kaitkan dengan hal tersebut tidak batal. Misalnya kita bilang tadi, seandainya bergabung hitam dan putih, saya batalkan solat saya, nggak batal. Karena tadi perbedaannya apa? Kalau adi, mungkin kita tasawur fil akli wujuduhu, ya kan? Kayak ini gelas ini terbang di udara nanti, saya bayangin. Mungkin nggak kita tasawur? Mungkin. Tapi kalau muhal akli, nggak mungkin kita tasawur di akal kita. Kita bayangkan di akal kita, tidak mungkin terjadi di akal kita. Tapi kalau adi mungkin terjadi. Baik, tamam. Syekh Mustafa menambahkan wa minal mubtilati allati yushtaratu al-khulu anha athna'a salati. Sebahagian dari hal-hal yang membatalkan salat yang tidak boleh kita lakukan, disyaratkan untuk tidak kita lakukan di saat salat, al-iqtida'u biman la yasihul iqtida'u bihi. Yakni kita ikuti orang yang tidak boleh kita ikuti. Bermakmum kepada orang yang tidak boleh menjadi imam, likufrihi, karena kufur, walau mukhfiyan dzalik, walaupun dia sembunyikan kekafirannya. Pernah ada cerita Syekh di Singkit, seorang
Mustashrikin datang ke sana belajar Islam. Setelah selesai semuanya, dia mendapat gelar doktoral segala macam, ya kan? Yarji ila baladihi, balik dia ke negaranya. Habis itu dia tulis surat, ya kan? Dia bilang, terima kasih setelah mengajari saya ilmu-ilmu agama segala macam. Lakin kata dia, yajibu alaikum an tu'idu salatakum. Kalian ulang semua solat kalian. Lianna Syekh Dardir yaqul, kata beliau, Maliki ya kan, Syingkit. Karena Syekh Dardir mengatakan, la yajuz al-iqtida'ul ma'mum bil kafir, kata beliau. Karena beliau selama di situ jadi imam. Jadi enggak sah semua salatnya, harus diulang. Bayangin ya, Mustashrikin, dia menyembunyikan kekafirannya. Ya kan? Masalah dulu kalau di Indonesia ada Snokhogronya, tahu kalian? Snokhogronya itu termasuk Mustashrikin yang masuk ke Indonesia, ke Aceh, yang menyembunyikan kekafirannya sampai dianggap menjadi ulama, bahkan menjadi imam. Maka saat itu ada yang mengatakan fatwa para ulama, barang siapa yang pernah sholat di belakang dia harus mengulang sholat. Au likunihi unsa, atau dia perempuan, au khunsa, wal mu'tadi dzakar, yang mengikuti laki-laki. Tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Atau tidak boleh juga imamnya muhditsan. Kita mengetahui bahwa imamnya berhadas, ada batal salat. Atau kita ketahui imamnya ada najis, ada batal salat. Kita ketahui tersebut di saat salat. Amma in jahila bihalihi athna al-qudwa wa alima bihi ba'da salat fala syai'a alaih. Seandainya kita tahu bahwa imam tersebut membawa najis di dalam salat setelah dia salat. Dah. Apakah makmum wajib mengulang salat? La. Imam wajib. Kalau imamnya tahu di solat tadi dia bawa najis. Kalau makmum enggak diwajibkan untuk mengulang solat. Tamam, boleh. Kenapa? Karena kemungkinan najis itu bukan ada di dalam solat, tapi setelah dia solat. Baik. Seandainya kita tahu di saat solat imamnya membawa najis atau imamnya berhadas. Kita tahu nih di dalam solat, batal solat kita. Misalnya kita lihat imam di bajunya ada najis. Kita ikutin dia kan, batal solat kita. Adapun kita tahu setelah solat, setelah salam, baru kita lihat di baju dia ada najis, ada la syai' alaih. Berarti dia nggak perlu mengulang solatnya. Solatnya tadi dianggap sah. Karena ihtimal, karena kemungkinan boleh jadi najis itu ada setelah dia solat, bukan tadi di dalam solat. Wa minha, termasuk yang membatalkan salat, tatwilu ruknil qasir, memanjangkan rukun yang pendek, yaitu duduk di antara dua sujud, i'tidal ba'da ruku' amdan, secara sengaja. Kecuali i'tidal rakaat yang akhir di seluruh salat, dan i'tidal di seluruh rakaat daripada salat tasbih, dan duduk di antara dua sujud di salat tasbih, sebagaimana kita jelaskan tadi. Baik. Wa minha, termasuk daripada yang membatalkan salat, takhalluful ma'mumi an imamihi bi ruknaini amdan bila udhrin min nahwi bat'il qira'atin. Berbedanya makmum dengan imamnya dua rukun. Berbeda dua rukun dengan imam, makmum berbeda dua rukun dengan imam secara sengaja, batal salatnya. Misalnya kita lagi baca Al-Fatihah, ya kan? Berarti imam rukun, kemudian i'tidal. Kam rukun? Dua kan? Kita masih di qiraatul Fatihah. Imam rukun, beda satu. Kemudian i'tidal, beda dua. Begitu imam mau syara'a fis sujud,
mau masuk ke sujud, batal solat kita selama kita masih di qiraatul Fatihah, masih berdiri tadi. Bila udhrin, dengan tanpa seandainya ada uzur, masalan orang bat'i qiraah, lambat dalam membaca Al-Fatihah, ya kan? Maka dimaafkan. Au zahmah tamna'uhu min sujud wa sahwin. Atau zahmah saking padatnya dari sujud. Masalan dia sujud kan? Imam kan udah berdiri nih. Karena saking ramainya nggak bisa bangun dia. Zahmah padat. Saking ramai orang sujud, zahmah padat. Ada uzur, termasuk uzur. Baik. Wa minha tarku ruknin amdan, termasuk yang membatalkan salat sengaja meninggalkan rukun. Sawaun kanat qaulian aw fi'lian, baik rukun qauli ataupun fi'. Au tarku itmamihi, atau tidak menyempurnakan rukunnya. Berarti tidak tumanina. Yani ka'an raqa' qabla itmamil Fatihah. Dia rukuk sebelum dia menyempurnakan Al-Fatihah, atau dia i'tidal sebelum dia sempurnakan rukuk, atau dia sujud sebelum dia sempurnakan i'tidal. Wa huwa muwafiqun ghaira masbuqin, sementara dia adalah makmum yang muwafiq, bukan masbuk. Adapun makmum yang masbuk maka dimaafkan. Karena Al-Fatihah dia ditanggung sama imam. Seandainya dia baca Al-Fatihah sementara imam sudah rukuk, rakaat itu nggak dianggap dia. Dia nggak dapat rukuk bersama imam. Dia masuk sholat, imam telah rukuk, maka dia langsung rukuk. Bukan langsung rukuk. Takbiratul ihram, sempurna takbiratul ihram, berdiri, niat takbiratul ihram, sempurna, baru rukuk. Nggak boleh buru-buru dia. Allahu Akbar, langsung kalau nggak. Jadi harus sempurna rukun yang pertama nih, takbiratul ihram, niat, berdiri, dan rukun kan. Setelah sempurna, baru rukuk. Nggak boleh sekalian Allahu Akbar dijadiin terus rukuk, nggak boleh. Lah, ada sunnah. Boleh nggak angkat tangan, ada sunnah. Boleh angkat Allahu Akbar, baru rukuk. Intinya sempurna takbiratul ihram, niat, berdiri. Setelah sempurna itu, imam masih rukuk, langsung rukuk. Maka kita dapat sholat, dapat satu rakaat. Wa minha yang terakhir, intihau muddati mashil khuffi athna as-salah. Berakhirnya masa bolehnya mengusap khuf di pertengahan sholat. Kalau mukim 1 hari 1 malam kan? Kalau musafir 3 hari 3 malam boleh mengusap khuf. Ternyata di pertengahan sholat waktu dia boleh mengusap khuf tuh selesai, habis. Atau terlihat tempat fardunya, misalnya terlihat kakinya, atau terlepas khufnya, atau inhilalul ura yakni penjepitnya itu lepas sehingga terlihat kakinya tersebut, maka itu juga batal. Karena syarat khuf apa? Tidak boleh terbuka kan? Harus menutupi anggota fardu. Tamam. Alhamdulillah. Naqifu bihaza, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah